Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabatku yang non-muslim ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala bil kitab wal Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala wal 'ashr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama adalah saya panjatkan puji rasa syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini saya masih diberinya nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga saya dapat beraktivitas seperti mana biasanya ya. Salawat serta salam saya curahkan kepada junjungan saya, yaitu Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya dari zaman dahulu hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku ataupun kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Baiklah, di edisi pada malam hari ini saya ingin beribadah ya, edisi ibadah, yaitu membaca surat Yasin ya, membaca surah Yasin dan ayat-ayat pendek. Tapi sebelum saya membaca surat Yasin dan surat-surat pendeknya, saya akan membagikan tips, yaitu tips kesehatan ya. Tips kesehatan ini adalah sunnah Rasul ya. Tips kesehatan yaitu cara-cara kita mandi. Cara mandi itu bisa diterapkan bagi sahabat-sahabatku kaum muslimin, baik itu perempuan ataupun laki-laki atau ukhti ataupun baik non muslim ataupun muslim, bisa diterapkan ya. Baiklah, sebelum saya membagikan tips cara mandi Rasulullah, sunnah Rasulullah mandi, kita akan mengartikan apa itu mandi ya. Pada hakikatnya kita mandi adalah untuk membersihkan diri kita ya, baik dari kotoran ataupun najis. Tapi jika kita mandi sembarangan ya, tidak tahu aturan, bukannya kita membersihkan kotoran atau najis, malah kita akan mendapatkan suatu penyakit ya. Banyak ya kita mendengar orang-orang mandi, ketika dia mandi dia jatuh sakit dan ataupun jadi stroke ya. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui tata cara mandi yang benar ya. Tata cara mandi yang benar itu kita harus paham ya. Dan ini adalah tips kesehatan, ini telah diteliti oleh dokter-dokter dari luar negeri ya, terkhusus dari Amerika Serikat. Mungkin dokternya saya kurang paham, tapi saya pernah baca ya. Kenapa ketika orang mandi bisa usahakan mendapatkan kesehatan ya, menjaga mood tubuhnya, atau tapi malah dia mendapatkan suatu musibah ataupun penyakit, yaitu ketika orang mandi dia terjatuh dan terkena stroke. Pada dasarnya suhu tubuh kita normalnya adalah 35 derajat ya, dan suhu air itu sekitar 20 ataupun 25 derajat ya dinginnya. Jadi kalau kita mandi ya,
tidak menstabilkan suhu tubuh kita, ibarat besi ya, ataupun cangkir. Ketika cangkir yang dingin ataupun yang panas kita isi air yang dingin, maka cangkirnya akan pecah. Begitupun pembuluh darah di tubuh kita ya. Jadi untuk menstabilkannya kita harus tahu tata cara mandinya, cara Rasulullah SAW ya, sunnahnya Rasul ya. Ini untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama, sebelum saya menyampaikan tata cara ya mandinya, harap para sobat-sobatku ya, kalian siapkan penanya ya, bukunya ya, catat ya, supaya kalian bisa mengerti dan bisa memahaminya serta dapat mengamalkannya. Tapi sebelumnya ya, untuk sahabat-sahabat pemula bagi YouTuber ya, jika ingin berkunjung ke tempat saya ya, silahkan. Tapi harap kalian tahu tata cara aturan YouTube ya. Jika kalian asal-asalan maka semuanya akan sia-sia. Minimal kalian jika ingin subscribe di channel saya ya, jika ingin dikunjungi di channel saya ya, kalian harus bisa mengamankan durasinya dan kalian bisa komen ya sesuai dengan isi video ya. Baiklah, selanjutnya saya akan sampaikan ya. Mungkin saya sok-sok jadi guru ya, sok-sok tahu ya, tapi setidaknya saya dapat berbagi ya tata cara mandi yang benar ya. Bukannya saya guru, bukannya saya dokter. Mudah-mudahan kalian mungkin di luar sana ada yang sudah tahu ataupun ada yang belum tahu ya. Jika sudah tahu alhamdulillah, tapi jika ada yang belum tahu ya tata caranya mandi yang benar itu menurut ajaran Rasulullah, saya akan bagikan. Bagi non muslim bisa juga kalian mandi menurut tata cara ini ya. Yang pertama, jika kalian ingin mandi, kalian jika masuk ke kamar mandi kita harus berdoa ya. Berdoa. Kalau non muslim silahkan berdoa non muslim ya. Kalau muslim berdoa secara muslim. Doa yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, yaitu ya Allah lindungilah aku dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan ya. Nah, setelah kita masuk kamar mandi ya, setelah membaca doa, kita tidak boleh ya mandi langsung asal-asalan ya, langsung menyiramkan air ke kepala, tidak boleh. Yang sebenarnya jika kalian ingin mandi supaya terhindar dari penyakit ya, supaya pembuluh darah kita tidak pecah ya, kita harus stabilkan suhu tubuh kita. Kita ambil air 1 gayung ya, kita basuh di kaki kita ya. Setelah kita basuh di kaki kita, ambil lagi 1 gayung, kita basuhkan ke paha kita ya. Setelah di paha kita ambil lagi 1 gayung, kita basuhkan di dada kita ya. Setelah di dada kita berhenti sejenak, kita tunggukan ya, minimal 10 detik ya. Kenapa? Supaya suhu di tubuh kita stabil dengan suhu air ya. Setelah 10 detik baru kita ke kepala kita ya, kita ambil gayung, kita mandi ke kepala, langsung disiram ke kepala kita ya. Setelah itu suhu tubuh kita akan normal dan sama seperti suhunya air ya. Kenapa anjuran-anjuran itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah? Karena itu adalah sangat membantu
untuk kesehatan kita, untuk menjaga mood kita, untuk kebersihan tubuh kita ya. Pernah kita dengar ya di berita-berita ketika ada orang mandi jatuh sampai mati ya di kamar mandi, ataupun ada yang terkena stroke ketika dia sedang mandi, karena cara-cara mandi mereka mungkin asal-asalan ya. Yang pertama mungkin tidak berdoa, yang kedua ketika masuk ke kamar mandi ya langsung ambil gayung, ambil air langsung disiramkan ke tubuhnya. Itu tidak benar ya. Ya inilah tip cara mandi ataupun sunnah Rasulullah ya, cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cara dia mandi ya. Bagaimana kalau dia mandi di sungai ya? Tadi kan mandinya di sumur ataupun di kamar mandi. Di sungai pun juga begitu. Ketika kita datang di sungai, kita tidak boleh langsung terjun ke sungai ya. Kita harus stabilkan suhu tubuh kita dengan air. Bila sudah stabil, boleh kita mandi ya, jebur ke sungai. Caranya untuk menstabilkan sama seperti tadi. Pertama kita celupkan kaki kita, langsung kita ke paha kita, ke dada kita, baru kita ceburkan seluruh tubuh kita ya. Itulah tip-tip cara mandinya. Walaupun di sungai ataupun di kamar mandi tetap harus berdoa ya, terus untuk kaum muslim, karena doa itu adalah senjatanya umat muslim ya. Mudah-mudahan ya tip yang tadi saya bagikan bermanfaat ya. Jika bermanfaat, itu sangat membantu kita menjaga mood kita, kesehatan kita ya. Setelah mungkin kita habis beraktivitas ataupun yang lainnya, jika kita mandi secara benar maka mood kita akan kembali segar ya, kesehatan kita akan terjaga, apalagi yang namanya penyakit itu akan terhindar ya. Ya demikianlah tip kesehatan yang saya pernah pelajari dan saya ketahui. Mungkin ada yang tahu di sana, mungkin ada dokter juga spesialis di sana yang tahu. Bukannya saya dokter ya, tapi saya mengetahui secara sunnah Rasul ya. Baiklah, di sini saya akan membacakan surat-surat pendek dan sedikit ya mencari amal ibadah ya. Mudah-mudahan di edisi malam ini, edisi mencari amal ya, semoga apa yang saya amalkan ini setidaknya dapat bermanfaat dan dapat menambah pahala, serta insya Allah karena kehidupan ini tidak hanya di dunia tapi nanti di yaumil akhir ya, kita akan mendapatkan kehidupan yang hakiki ya. Itu kepercayaan orang muslim ya. Bagi yang non muslim ya, saya mohon maaf ya. Setiap orang pasti menginginkan namanya surga walaupun dia bukan muslim ya. Baiklah, pada malam hari ini kita lanjutkan edisi ibadahnya. Kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baiklah, itu surat-surat pendek. Sekarang kita akan baca surat Yasin ya. Setelah baca surat Yasin, kita akan nanti selanjutnya baca surah juz 30 ya. Baiklah, yang ada yang mau ikut ya membaca Yasin ya. Jika kalian punya kitab Yasin, kalian bisa buka ya sambil menyimak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aqsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi aqnaqihim aqlalan fahiya ilal asqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghsaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا بها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقادنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سقول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Ya, tadi kita telah membaca surah Yasin ya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena Al-Quran adalah cahaya, petunjuk, pedoman bagi seluruh umat manusia ya. Dikala kita mati di dalam kubur kita, yang jadi penerang adalah Al-Quran ya. Jadi dengan kita senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah nanti di alam kubur kita akan mendapatkan suatu cahaya ya, penerang ya, agar kita tidak merasa kegelapan di alam kubur ya. Kita harus tahu ya, kita di dunia ini hanyalah sementara. Kita di dunia ini hanya mencari bekal ya untuk dia hari yang akan datang, yaitu kehidupan yang hakiki ya. Kita
kita tidak terboleh terlena sama waktu ya, karena jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu ya. Kenapa? Karena kita jika menyia-nyiakan waktu, kita akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Dan beribadah tidak menunggu harus tua ya. Beribadah harus diutamakan setiap hari ya. Kita tidak boleh menunggu ketika saya tua, ketika saya hampir tiada, kita harus beribadah. Bagaimana kalau kita tidak tua ya, kita belum punya banyak tabungan amal, sementara ajal telah menjemput, sungguh ruginya kita ya. Karena kehidupan itu tidak ada yang menjamin ya. Mungkin malam ini kita masih bisa hidup, masih bisa menikmati dunia ini, tapi esok hari siapa yang tahu ya. Karena tidak ada yang tahu masalah kehidupannya. Itu adalah misteri ilahi. Baiklah, kita selanjutnya membaca surat-surat pendek ya. Kita membaca tartil saja, tidak berlagu ya. Sebenarnya saya pernah belajar berlagu ya, tapi berhubung hari sudah malam, kita baca tartil ya. Tapi jika ada sahabat-sahabatku ingin request ataupun pengen dengar saya mengaji ya, punya dengan irama-irama, saya akan coba penuhi requestnya ya, ataupun mengaji dengan irama ya, karena saya pernah belajar ya. Ya, kita membaca di surah pendek di juz 30 ya, untuk melancarkannya ya. Kita membaca surat Al-Ala ataupun Sabihis dan yang seterusnya. Baiklah, kita membaca surat Sabihis ya, Al-Ala ya, juz yang ke-30 ya, surat yang ke-87. Seorang muslim harus tahu ya berapa surat, jumlah surat di Al-Quran itu kita harus tahu ya. Kalau surat ke-87 berarti surat Al-Ala ya. Kalau ya surat yang 114 berarti surat An-Nas. Karena kenapa ya? Jumlah seluruh surat di kitab Al-Quran itu ada 114 surat. Dan surat An-Nas itu surat yang terakhir ya. Surat yang pertama adalah Al-Fatihah. Kalau ditanya orang surat yang pertama, harus muslim itu harus tahu ya. Jadi surat yang ke 87 surat Al-Ala. Baiklah, kita baca ya. Baca tartil ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahadda wallazi akhrajal mar'am faja'alahu ghusa'an akhwa sanuqrikuka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف أولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية يسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا تغني من خوف وجوه يومئذ ناعمة لسعتها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي منصوصة أفلا ينظرون إلا إبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم Ya, kita cari surat-surat yang lancar saja ya, karena saya belum gitu banyak yang hafal ya. Di juz 30 maka kita akan cari surat-surat yang lancar aja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالمغيرات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالمغيرات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب
أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Ya sahabat-sahabatku ya, kita telah selesai membaca surat Yasin dan beberapa surat pendek ya. Saya sendiri masih banyak kekurangan dalam pembacaan surat baca Al-Quran ya, karena kelalaian saya tidak mau belajar yang mungkin gimana ya, terlalu terlena dengan waktu ya, sehingga saya begitu banyak tidak hafal surat-surat di kitab suci yaitu Al-Quran ya. Padahal Quran itu adalah petunjuk ya, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya berbagai banyak macam aturan, baik aturan di dunia ini, aturan di kehidupan kita sehari-hari, sementara kita melalaikannya ya. Baiklah, untuk sahabat-sahabatku ya, bagi yang senantiasa masih menonton video saya, mudah-mudahan kalian yang menonton, yang telah menyempatkan waktunya ya, kalian senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, hidayah, dan dimudahkannya jalan hidupnya, baik rezeki ya, diberi keturunan anak yang soleh wasoleha, dijauhkan dari bahaya penyakit ya, apalagi penyakit saat ini ya, yang sedang melanda dunia, yaitu COVID ataupun corona ya. Semoga kita dihindarkan dari macam-macam penyakit yang seperti itu ya, dan mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir nanti kita mati dalam keadaan beriman ya, husnul khatimah. Jika kita mati tidak dalam keadaan beriman, sangat rugilah kita ya. Kerugian itu sangat rugi, karena siksa di sana amat pedih ya, akibat kelalaian kita ya. Dan bagi sahabat-sahabatku, mungkin ada yang mempunyai kelapangan rezeki ya, kalian harus rajin bersedekah ya, karena harta itu sesungguhnya bukan milik kita ya. Harta itu cuma titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya nanti akan diambilnya ya, baik itu kesehatan, harta kita ya, kenikmatan kita, semua akan diambilnya.
Contohnya kenikmatan kita ya. Jika kita sudah tua, kenikmatan kita akan dicabutnya satu persatu ya. Mulai dari pendengaran, penglihatan, gigi, rasa kita ya. Semua akan dicabut. Semua akan menghilang ya. Pendengaran kita akan pikun ketika sudah tua ya. Penglihatan kita akan rabun. Jadi rajin-rajinlah kita untuk beribadah ya. Kehidupan kita memang benar membutuhkan ya berbagai macam materi, baik sandang, pangan ataupun papannya. Tapi ibadah kita harus belenkan ya, antara bekerja sama ibadah, karena Allah telah mengaturnya semuanya. Kenapa jarak subuh antara zuhur itu sangat beda ya? Kenapa jarak isya sama subuh juga beda? Karena di saat subuh sampai zuhur itu diwajibkan untuk kita bekerja ya. Kita harus mengaturnya sedemikian rupa ya. Begitupun setelah zuhur, ketika asar kita diwajibkan untuk bekerja ya. Ketika ibadah kita harus ibadah. Dan ketika asar mungkin kita harus pulang ya, bersihkan diri, bersiap-siap untuk ibadah lagi ya. Bersihkan diri untuk bertemu keluarga kita ketika kita sudah pulang dari bekerja. Selanjutnya kita harus beribadah. Setelah isya barulah kita boleh tidur ya. Kita tidak boleh tidur di antara maghrib sama isya ya. Karena apabila kita tidur di antara maghrib sama sholat isya, itu adalah bisik-bisikan syaitan ya. Penyakit akan mudah datang. Karena normalnya kita untuk beristirahat dalam satu hari satu malam itu adalah 8 jam ya. Nah, minimal kita harus tidur di antara jam 9 sampai jam 3 subuh, itu 8 jam ya. Ketika sudah menjelang subuh kita harus bangun mandi ya. Baiklah, di video kali ini saya tidak berburu, saya tidak membagikan tutorial, tapi saya membagikan suatu amalan ibadah. Karena 3 hal yang tidak akan terputus di dunia ini adalah anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini adalah menjadi amal jariah ya, karena ilmu yang bermanfaat. Kenapa saya mengupload video begitu panjang ya? Karena saya saat ini sedang mengejar jam tayang. Saya sedang berusaha untuk mengais rezeki ya. Mudah-mudahan dapat mencukupi ya. Dengan saya mengais rezeki di per-YouTubean, mudah-mudahan dapat mencukupi rezeki keluarga saya. Saya dapat menabung ataupun dapat beramal ya, mungkin karena saya saat ini sedang berusaha, sekaligus saya juga berdoa ya, semoga apa yang saya lakukan ini adalah jalan yang terbaik bagi diri saya dan keluarga saya.
Ya, di sini untuk mengetahui ya, mungkin ada yang bertanya-tanya ya tentang keluarga saya, tentang pribadi saya. Maka di sini saya akan jelaskan ya. Saya sendiri nama saya Alvin ya, Alvin Wijaya. Saya lahir di tanggal 12 Agustus tahun 1982. Jadi umur saya sekarang lebih kurang 36 tahun ya. Saya sudah beristri ya, mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama adalah kembar ya, tapi sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya ya. Satunya hidup, tapi dia penuh dengan kekurangan ya, ketertinggalan mental ya. Dan anak yang ketiga alhamdulillah ya, sekarang umurnya 1 tahun 2 bulan ya, diberi oleh Allah SWT rezeki ya. Dia sehat, dia cerdas, sekarang dia sudah bisa berjalan ya. Jadi anak buah hati saya saat ini adalah ada 2 orang. Istri walaupun dia tidak cantik, tapi alhamdulillah kami sama-sama memahami kesetiaannya. Saya sekolah cuma tamatan STM ya, bukan pondok pesantren. Jadi wajar ya jika saya kurang begitu fasih dalam membaca Al-Quran, baik huruf, tajwid. Jadi saya mohon maaf ya. Mohon maaf, bukannya saya salah sesama manusia, saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya atas kesalahan saya ya, dalam mengamalkan ilmu ya. Untuk sahabat-sahabatku yang sedang berjuang mengejar jam tayang ya, seperti saya saat ini, supaya channelnya, YouTube-nya dapat dimonetisasi ya. Terus semangat berjuang, jangan pernah menyerah. Untuk yang senior ya, YouTuber senior, mohon bantuannya ya. Kenapa? Karena kami bukan public figure ya, bukan artis. Kami orang biasa, orang kampung ya, mencoba mengadu nasib di dunia YouTube. Untuk sahabat-sahabatku yang spesial ya, baiklah, saya akan coba lihat ya catatan yang telah komen yang video saya upload kemarin ya. Saya akan coba lihat yang mana yang saya belum kunjungi, dan saya akan coba lihat yang mana teman baru saya. Di sini ya, di sini ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
11, 12, 13, 14. Sini ada 14 teman baru ya, teman baru, dan yang teman setia ada di sini, ada berapa ya? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang teman setia ada 15 ya. Nah, di sini bagi sahabat-sahabatku ya, yang kalian berkunjung ke tempat saya ya, yang berkunjung ke tempat saya catat ya, seperti ini ya. Nanti setelah kalian saya catat, saya akan kunjungi. Jika kalian teman setia, maka saya beli lonceng seperti ini, beli tanda loncengnya, beli tanda lonceng seperti ini. Berarti begitu kalian upload langsung otomatis ya channel saya. Jadi saya akan bacakan ya yang komen-komen yang belum sempat saya balas ya. Yang pertama Ibnu Sabil Bim, yang kedua HS Hunter, yang ketiga Almira Halwa, yang keempat Zakas Bin, yang kelima Rahel Live Channel, yang keenam Suhaila Sama, yang ketujuh Rusma Gultom, seterusnya Maju dan Sukses TV. El Sule ini sebenarnya teman lama ya, cuman dia kadang hadir kadang tidak, namun saya akan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selanjutnya HSS M3, Lingga Kaisa Putra Jalanan. Selanjutnya SR Tanjung TJ Pasar. Untuk yang teman-teman yang sejati di sini, ini sudah saya beri tanda lonceng ya. Radil Nari Musa, Bang Hari Gang Channel, Kang Ahya Adventure Vlog, Hasil Alam, Selamat Toyid, Hobi Channel, Sniper Muratara, Sniper Amatiran, Arista Fitri Diana, Babeku Kepismania, Roger Channel, Bumi Jogja ya. Kalian telah saya beri lonceng notifikasi ya. BHCC Sniper juga, MC, dan banyak lainnya ya, yang sudah saya beri tanda loncengnya. Itu teman-teman setia saya. Teman yang spesial masih Om Edi ya, Om Edi teman spesial saya. Masih banyak juga ada ya. Selanjutnya Gus Salam juga ya. Gus Salam ini ada di Malaysia ya, enggak? Gus Salam ada di Malaysia. ASR Motor Vlog ada di Lampung ya. Om Edi ada di Sulawesi. Yang mana ya? Ada yang dari luar negeri, satu lagi. Ada yang dari Cina ya. Ada juga yang teman saya yang sering saya kunjungi namun dia tidak pernah berkunjung. Harap kita saling memahami ya, karena kita sama-sama berjuang ya. Harap kita saling memahami. Ini catatan saya, ini trik-trik saya jika saya berkunjung
atau mengunjungi, umpamanya saya berkunjung, saya seperti ini berkunjung ya. Nah, bila dia mengunjungi kita, saya tinggal conteng ya. Misalnya saya berkunjung ada 5, saya catat 5 orang yang saya kunjungi, 5 channel ya. Nah, umpamanya dia mengunjungi kita akan tahu siapa yang berkunjung. Kita conteng. Nah, yang tidak berkunjung pun kita tahu antara 5 ini, umpamanya 2 yang tidak berkunjung, kita kasih silang ya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui teman setia, saya juga begitu ya. Saya upload video dan saya lihat buku-bukunya ya, catatan. Jika dia teman setia, dia akan hadir. Nah, kita langsung beri tanda lonceng ya, berarti dia teman setia. Kenapa saya mencatat nama-nama seperti ini? Supaya saya tidak keliru ya, supaya siapa yang berkunjung ke tempat saya, maka saya akan kunjungi juga ya. Jika mereka berkunjung, saya akan berkunjung balik ya. Dengan demikian kita saling support menyupport ya. Ya, demikian video edisi malam hari ini ya. Mungkin videonya tidak begitu menarik, tapi inilah adanya ya, demi kesuksesan channel saya. Kemarin saya bikin video ya, master capek, keluar rumah capek, ngeditnya pun capek. Ketika diedit salah gimana ya, ada yang keliru, ada yang salah. Pulang kemalaman ya, karena saya jika ingin bikin video, saya jarang dari zuhur. Saya habis sholat asar. Kalau dari zuhur biasanya saya jadi molor sholat asarnya ya. Jadi saya dengan lebih baik sholat asar. Untuk sahabat-sahabatku ya, jangan lupa untuk senantiasa beribadah. Mudah-mudahan pertemanan kita bukan hanya di dunia maya ya, mungkin di akhirat nanti, di surga nanti, insya Allah kita juga akan bisa saling membantu ya, saling mengenal, setidaknya saling bertatap muka, berjabat tangan ya. Teman spesialku Om Edi sukses selalu ya. Mudah-mudahan Om Edi dan keluarga di sana senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesuksesan baik lahir maupun batin. Ya, demikian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tolong subscribe-nya ya.